Menurut aku ya, kalau mata kuliah yang paling susah di jurusan sastra Jawa itu ada dua. Yang pertama itu ada bahasa Jawa kuno, dan yang kedua itu ada Sanskerta. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Prihatini. Aku dari jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa angkatan 2020. Saat ini aku sedang berada di semester 5. Oke, baik. Jadi awalnya aku tuh milih jurusan Sastra Jawa ini pas di ruang BK itu kan lagi sedang memilih jurusan ya. Kebetulan aku anak senam PTN, itu anak jalur undangan. Waktu itu aku sempat kepikiran lagu Denny Caknan, Kartoyono Medot Janji. Jadi terlintas aja lagunya itu. Dan aku langsung tertuju kepada jurusan Sastra Jawa yang ada di UI. Sebelumnya juga aku udah tahu jurusan Sastra Jawa ada di UI karena pas waktu itu kakak aku lagi SBMPTN, lagi milih jurusan, terus lihat ada jurusan Sastra Jawa ini, wah ini jurusan, kan biasa kalau Jawa itu kan di Jawa Tengah gitu atau di Jawa Timur. Tapi ini di Jawa Barat tuh unik sendiri sih. Aku langsung kayak ya udahlah aku pilih jurusan Sastra Jawa, itu nomor 1 pilihan pertama. Ya lumayan sih. Jadi jurusan sastra Jawa itu jurusan yang mempelajari tentang budaya Jawa, kesenian Jawa, pokoknya yang terkait apapun itu Jawa itu dipelajarin di jurusan sastra Jawa. Nah, kalau di UI ini kita lebih terfokus menjadi peneliti, bukan menjadi yang sangat mempelajari banget gitu bahasanya, tapi kita difokuskan jadi peneliti. Jadi kalau di Jawa itu dosennya itu semua relatif ya sifatnya ya. Ya semua dosen pasti ada plus minusnya gitu. Kita sebagai mahasiswa harus memahami setiap karakter masing-masing dosen. Jadi kalau misalkan ada dosen yang galak gitu, gimana kita mahasiswa untuk berlaku baik kepada dosen itu. Terus juga ada dosen yang santuy, ada dosen yang ya pokoknya beragam lah ya dosen di sini. Baik, jadi kalau misalkan pertemanan di jurusan sastra Jawa ini kita kayak membentuk suatu kelompok belajar gitu. Jadi ada ini tuh gunanya untuk nanti kalau ada tugas-tugas gitu mempermudah mengerjakan tugas gitu. Tapi walaupun kita terbentuk kelompok-kelompok tertentu gitu, ada kalanya ada kegiatan yang besar, entah itu kepanitiaan atau apalah gitu, kita bakal nyatu lagi dari kelompok-kelompok yang memecah-mecah itu, nyatu bersatu dan ngelakuin pekerjaan itu bareng-bareng. Jadi kan ada apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mangan orang mangan sih penting ngumpul ya. Jadi mata kuliah yang dipelajarin di jurusan sastra Jawa ini ada beberapa ya. Dan banyak sih, nggak mungkin aku sebutin semuanya. Dan salah satunya itu ada pemahaman bahasa Jawa, itu ada tingkatan 1 sampai 4. Lalu ada kesenian Jawa, ada Sanskerta, ada dasar-dasar filologi, lalu juga ada Pranata Jawa tuh. Dan uniknya ya, kalau di jurusan sastra Jawa ini kita nggak hanya mempelajari aksara Jawa aja, tapi kita mempelajari aksara Bali, aksara Sunda, maupun aksara Devanagari. Unik banget kan? Kalau aku sukanya mata kuliah penguasaan bahasa Jawa, khususnya yang melajari aksara Jawa. Di situ aku suka banget kayak nulis Hono Coroko gitu. Aku juga suka gambar-gambar aksara jadi kaligrafi gitu. Dan aku juga suka pelajaran filologi. Filologi itu kayak kita melajari tentang naskahnya, mempelajari tentang umur naskahnya, terus isi naskahnya gitu. Pokoknya deskripsi naskahnya tentang yang secara umum dan secara luas tentang naskah tersebut.
Menurut aku ya, kalau mata kuliah yang paling susah di jurusan sastra Jawa itu ada dua. Yang pertama itu ada bahasa Jawa kuno, dan yang kedua itu ada Sanskerta. Nah, untuk bahasa Jawa kuno itu kenapa aku bilang susah? Karena bahasa yang udah mati kita pelajarin, bahasa yang udah nggak dipakai sama orang kesehari-harian itu kita pelajarin. Jadi kita tuh diberi kamus, dan itu kita nggak harus hafal semua kosakatanya, tapi kita harus memahami, oh ini kayak gini, partikelnya kayak gini gitu. Nah, kalau Sanskerta itu yang aku sulit karena kita belajar aksara Devanagari ya, Devanagari juga. Jadi kan beda banget gitu ya dengan aksara Jawa dan aksara Latin gitu. Jadi ya agak susah sih belajarnya. Aku pribadi ya, saat aku masuk jurusan sastra Jawa itu banyak yang ngomong kalau misalkan aku tuh milih UI, milih jurusan sastra Jawa itu karena aku di UI gitu, karena sepi peminat. Tuh orang-orang tuh mikirnya ya jurusan sastra Jawa itu dipandang sebelah mata loh, nggak kayak harusnya jurusan ini tuh paling penting gitu untuk generasi-generasi muda tuh tahu tentang baca aksara Jawa, terus juga bisa melestarikan kebudayaan Jawa, tahu lah seluk-beluk tentang Jawa. Jadi jangan pandang sebelah mata gitu. Aku juga banyak omongan kalau misalkan sastra Jawa ini lulus mau jadi apa, pengangguran gitu. Padahal ini relatif ya kalau untuk cari kerja ini. Jadi mungkin di prodi-prodi lain gitu gak hanya sastra Jawa aja gitu, tergantung pribadinya masing-masing juga untuk itu. Pengalaman aku ya, aku selama 2 tahun ini aku kuliahnya online, jadi aku masih kuliah di rumah gitu ya. Dan insya Allah semester depan itu hybrid, kuliahnya 30% offline gitu. Tapi selebihnya masih online, masih daring kuliahnya. Mungkin pengalaman yang paling terkesan ya selama aku kuliah di Sastra Jawa UI, aku mengikuti acara Pekan Budaya Jawa. Jadi Pekan Budaya Jawa itu acara tahunan yang diadakan oleh keluarga mahasiswa sastra Jawa, KMSJ. KMSJ itu adalah himpunan yang ada di prodi aku. Biasanya di Pekan Budaya Jawa ini menampilkan wayang, tari, ada drama juga gitu. Jadi paling terkesan apalagi acaranya waktu itu offline kan, di UI di Makara Art Center. Jadi aku lebih kenal dengan cutting-cutting gitu melalui acara tersebut gitu. Baik, jadi kalau misalkan pengalaman nggak menyenangkan sih banyak, tapi jangan di-spill semua ya. Apalagi aku masih yang kemarin-kemarin itu aku kuliahnya online kan. Jadi aku nggak masuk gitu loh, kalau diajarin dosen nggak masuk 100%, apalagi kalau diajarin tentang artikel ilmiah gitu, penulisan ilmiah. Aku kurang masuk, kurang paham gitu. Mungkin kalau misalkan langsung diajarin depan, langsung bertatapan gitu sama dosen, aku bisa lebih paham gitu dengan prakteknya itu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan peluang karir di jurusan sastra Jawa ini ada dosen, penerjemah bahasa, ada peneliti juga. Tapi ingat juga semua jurusan enggak linear dengan program studi yang diambil saat kuliah. Gitu, ada yang kerja di bank, terus ada juga yang kerja jadi content creator, periksa fakta gitu. Ya, mungkin enggak cuman di jurusan sastra Jawa aja ya, tapi di jurusan lain juga kayak gini. Nah, buat kalian yang masih bingung mau milih program studi apa dan kalian mau masuk jurusan sastra Jawa nih, kalian harus tanamkan niat pada diri kalian dan ambil prinsip ini, masuk UI karena ada jurusan sastra Jawanya, dan kalian harus tekuni program studi yang kalian ambil, jangan sampai menyesal di kemudian hari.